berjuang untuk melewatinya. Ya, walau kita masih bergumul berjuang dengan berbagai kelemahan kita, Tuhan tetap rindu memakai kita. Percaya, ya. Setiap orang dipakai Tuhan karena ada suatu hal yang indah di dalam kehidupannya yang bisa menjadi buah bagi orang lain itu tadi itu. Nah, ciri Petrus, kenapa salah satu alasan kenapa Tuhan dari awal memanggil dia salah satu murid pertama, jadi dia itu orang yang punya iman. Ya, iman kita, ayo kita jaga, kita terus pupuk sehingga kita punya iman yang kuat. Dia punya inisiatif, punya keberanian, bahkan punya spontanitas untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ya. Di Matius 4 ayat 18 sampai 20, Petrus ada di sana sebagai murid pertama. Jadi orang yang kalau dipilih pertama itu pasti orang yang salah satu yang terbaik. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita disuruh nih, misalnya kalau kita manajer bola, kita dikasih dana untuk beli pemain, kita pasti beli pemain yang terbaik dulu, berusaha, ya kan? Nah, Matius 14 ayat 25 sampai 29 itu kisah di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air dan Petrus punya inisiatif, dia juga mencoba untuk berjalan di atas air, menunjukkan kalau imannya percaya sama Tuhan. Terbukti dari awal ketika dia ketemu Yesus saat ini, dia langsung bilang guru, dia menjadi memposisikan dirinya lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Seorang anak tukang kayu nyuruh nelayan nebar jala, dia panggil itu guru. Ya. Matius 17 ayat 14 ayat 1, Matius 17 ayat 1 sampai 4 dikatakan Petrus adalah salah satu murid andalan Tuhan Yesus. Ya, ada Petrus, Yakobus, Yohanes, tapi Petrus ada salah satu murid andalannya. Artinya Petrus adalah salah satu murid terbaik. Nah, tiap orang pasti diberi kelebihan atau kekuatan oleh Tuhan. Tinggal maukah kita mempersembahkan segala kelebihan dan kekuatan itu bagi Tuhan. Dia akan memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Jadi setiap kita diberi talenta, setiap kita diberi kelebihan, ya, setiap kita diberi kekuatan kita masing-masing. Dan itulah yang diperlukan gereja untuk bersinergi satu dengan yang lain, saling mendukung, mensupport satu dengan yang lain, sehingga gereja menghasilkan buah-buah yang terbaik. Ya, ketika kita saling memberi yang terbaik dalam pelayanan kita, maka pelayanan yang besarlah yang akan menanti kita. Jadi 2 Korintus 12 ayat 19 dikatakan, tetapi jawab kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ingat, kelemahan itu membuat kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Ya, jadi dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi dalam kelemahan Tuhan mau menolong kita, tapi dalam kelebihan kita ketika kita berikan itu ya akan menjadi buah-buah pelayanan kita. Nah, tadi sudah disinggung kegagalan Petrus dalam kehidupannya sebagai seorang nelayan. Kita mau lihat yang kedua, ya. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi kita boleh buka Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Jadi ini kalau tidak salah adalah penampakan Yesus yang ketiga. Ini adalah akhir-akhir kisah Tuhan Yesus ada di bumi sebelum dia bangkit ke surga, sebelum dia berkata kepada murid-muridnya, bahkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kita nggak bahas sampai situ. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia janjiin Roh Kudus. Nah, kita lihat ada satu kisah di mana murid-muridnya kembali ke kehidupan lamanya jadi nelayan. Ya, bacaan kedua Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Jadi sampai 14 saya akan bacakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi ini adalah dalam kisah ini Yesus melakukan mujizat yang sama kepada murid-muridnya. Kalau di awal Tuhan Yesus langsung membuat mujizat nih, yang semalaman gak dapat ikan, akhirnya dapat ikan. Kemudian dia tantang calon murid-murid itu untuk jadi murid Yesus. Mereka meninggalkan kehidupan lamanya dari nelayan, mengikut Yesus dalam pelayanan Yesus sepanjang 3,5 tahun. Setelah itu Yesus mati, Yesus ditangkap, Yesus mati, dan Yesus bangkit dari dalam kegalauan, ya, mungkin dalam hari-hari di mana mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah Yesus. Walaupun mereka tahu sudah Yesus bangkit, mereka kembali ke kehidupan lama. Dan mujizat yang sama yang di awal mereka alami secara pribadi, untuk mereka alami, Tuhan Yesus lakukan juga hal yang sama. Jadi mujizat yang sama terjadi kepada murid-muridnya seperti awal Yesus memanggil mereka. Ini adalah bukti Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Setelah kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus tetap menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini bukti juga bahwa ia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, seperti para murid yang kehilangan arah dan tujuan dalam kondisi apapun, termasuk hari-hari ini, kita pun mungkin seperti itu. Hari-hari ini kita dipenuhi dengan ketakutan, kita dipenuhi dengan kecemasan, bahkan persoalan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apakah itu usaha kita, pekerjaan kita, bahkan anak-anak sekolah pun stres, ya kan, sekolah online. Biasa di sekolah ketemu teman, ini sekolah online. Belum lagi orang tua stres ngajar anak di rumah, ataupun ya anak-anak pun stres nih, nanya papa mamanya, juga bingung, pelajaran sudah jauh banyak berubah. Tapi kita belajar dari sini, kalau dari awal Tuhan Yesus panggil kita, dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Kalau Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kita, ya, dia tidak mau kita kembali ke kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu salah satunya adalah kita ngandalin diri kita sendiri, kita ngandalin kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus nggak mau. Jadi kayak Petrus, dia kembali jadi nelayan, menangkap ikan, nggak ngandalin Tuhan, ternyata juga nggak berhasil. Ya, dia tentu tidak mau kita kembali hidup dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini adalah salah satu kisah terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, yang akan kita peringati hari Kamis nanti. Nah, hal ini cukup menunjukkan kesetiaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saat ini kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus, amin. Nah, kalau hari ini kita hidup dalam ketakutan, butuh pertolongan, butuh jalan keluar, mari kita tetap percaya dan beriman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dia selalu ada bersama-sama dengan kita.
Dia selalu menemani kita dan memelihara kita. Nah, itu sudah hal yang pasti. Saya percaya itu adalah hal yang pasti, Tuhan Yesus gak tinggalin kita. Tapi ketika Tuhan Yesus panggil Petrus pertama kali untuk jadi muridnya, bukan sekedar Tuhan Yesus akan ada levelnya itu, menjadi murid itu bukan sekedar Tuhan Yesus akan selalu ada sama Petrus, tapi levelnya dia, Tuhan katakan, aku akan menjadikan kau penjala-penjala manusia. Nah, di akhir setelah kisah yang kedua tadi itu, Tuhan Yesus berpesan, gembalakanlah domba-domba. Artinya pelihara orang-orang yang ada di sekitar kita, pelihara keluarga gereja kita bersama-sama. Nah, itu yang hari ini mau saya ajak Bapak Ibu, dalam masa pandemi hari-hari ini yang kita alami hari-hari ini tentu berdampak bagi kita tidak terkecuali, ya, mulai dari pelajar, mahasiswa, pengusaha, apapun itu, termasuk full timer pelayan Tuhan hari-hari ini. Hari-hari ini membuat kita berjalan lebih lamban, berjalan lebih hati-hati, apapun itu, punya kecemasan lebih. Namun percayalah, sampai hari ini Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya yakin level ini yang hari-hari ini Bapak Ibu ibadah baik secara online, saya yakin itu kita udah sampai situ tuh. Kita udah sampai level tuh. Kita percaya Tuhan Yesus nggak akan meninggalkan kita. Nah, pastikan dirimu masih connect sama Tuhan Yesus, nggak sekedar connect di rumah ibadah live streaming, tapi kita connect secara pribadi sama Tuhan Yesus di hari-hari ini. Nah, gereja harus waspada, harus connect juga sesama jemaat, karena hari-hari ini kita jujur aja nih, kita nggak bisa deteksi hari ini si A ibadah nggak ya, si B ibadah nggak ya. Jadi fungsinya kita, ayo kita juga connect sama teman-teman kita yang lain untuk mendeteksi kehadiran. Jadi gereja sulit untuk mendeteksi kehadiran jemaatnya hari-hari ini. Jadi namun saya mau katakan gereja kita ada untuk kita semua. Jadi di awal saya bilang gereja harus jadi sumber jawaban bagi setiap jemaat, menjawab semua, bahkan semua kebutuhan hari-hari ini. Ya, jadi mari saling menguatkan dan mendukung satu dengan yang lain dalam permasalahan yang kita hadapi bersama ini. Ini adalah permasalahan global. Kalau gereja lepas tangan nggak mencoba membantu atau menggembalakan domba-domba, ya, ini jadi tantangan kita sebagai murid yang sejati. Nah, ada satu quote berkata seperti ini, stress come from trying to do it all on our own. Peace come from putting it all in God's hand. Jadi kecemasan itu datang ketika kita mencoba melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Tapi damai sejahtera, sukacita, segala macam itu datang ketika kita meletakkan segala sesuatu itu di tangan Tuhan. Nah, murid-murid Yesus melihat mukjizat yang pertama di awal pengenalan mereka sampai akhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Mereka melihat mukjizat secara langsung, bahkan mengalami mukjizat secara langsung, khususnya di kehidupan pertama mereka maupun di kehidupan akhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Begitu pula dengan kita, kasih yang sama, pertolongan yang tidak pernah terlambat itu, mukjizat-mukjizat yang dahsyat masih akan menjadi milik setiap kita murid-muridnya. Nah, namun satu hal, saya senang ngajak anak-anak itu berpikir satu level di atas. Jadi satu level di atas. Namun semua hal itu harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai murid, bukan sekedar sebagai pengikut. Jadi yaitu menjadi sama seperti Yesus, bahkan lebih daripada Yesus, menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan dan sumber mukjizat untuk rekan-rekan di sekeliling kita, khususnya orang percaya. Ya. Jadi kalau hari ini kita menghadapi hal yang sama, sudah menjadi tugas kita untuk saling menguatkan, menolong dan bekerja sama melalui hal ini. Untuk melewati hal ini. Nah, nothing left behind. Ingat, tidak boleh ada yang tertinggal, tidak ada yang akan kita tinggalkan. Jadi ini adalah tugas bagi gereja kita. Jadi hari ini, kalau dalam 2 minggu kemarin anak-anak muda
ya. Saya mewakili anak-anak muda, sebenarnya ada Peter di belakang ya, sebagai ketua youth hari ini.